Pak Arjuna sengaja menunggu kedatangan Jeffrey dan juga Novia nih guys, karena tentunya pasti akan ada sesuatu hal yang diobrolkan yang sangat penting ya guys ya. Terkait Pak Arjuna memang harus minta maaf ke Novia. Namun mereka yang tidak kunjung datang membuat Pak Arjuna ini pesimis. Apakah sudah tidak peduli lagi dengan Pak Arjuna yang kondisinya berada dirawat di rumah sakit saat ini. Nah tentu saja nih guys, Mama Asid berusaha untuk menenangkan Pak Arjuna untuk tidak berpikir yang negatif karena kondisinya yang tidak baik-baik saja seperti itu. Nah kemudian nih guys, ada ketukan pintu yang tak lain ternyata ada Jeffrey nih guys. Nah karena Jeffrey ini sudah datang, tentu saja membuat papanya ini lega seperti itu. Karena tentu saja di situ juga ada Novia seperti itu, dan di situ Pak Jeffrey ini sengaja menyalami mamanya dan juga papanya tentunya ya, menjenguk keadaan papanya yang sudah membaik dan sudah baik-baik saja seperti itu. Nah, Novia yang sudah ada di situ nih guys, tentu saja Novia sengaja diminta untuk mendekati Pak Arjuna seperti itu. Karena tentunya banyak yang harus diomongkan dengan Novia ini mengenai kebaikan Novia. Memang selama ini Pak Arjuna ini sudah menuduh Novia yang tidak-tidak, bahkan mencelakakan keluarganya. Padahal kenyataannya, ternyata itu adalah perbuatannya dari Bagas. Dan dia sudah mengetahui kebenarannya bahwa Bagas adalah dalang dari setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarganya seperti itu. Sehingga Pak Arjuna yang sudah mengetahui akan hal itu, dia minta maaf ke Novia nih guys. Dan tentu saja sebagai menantu yang baik, Novia yang baik hati memaafkan semua perbuatan Pak Arjuna. Nah, tidak hanya itu juga nih guys, Pak Arjuna ini memang benar-benar melihat ketulusan dari Novia yang mau memaafkan setelah perbuatannya yang telah ia lakukan. Mulai dari mengadu domba Jeffrey dan Novia sehingga rumah tangganya ini kocar-kacir, terus mengusir Novia dari rumahnya, dan tindakan yang dilakukan dia memang sungguh sangat jahat sekali. Maka dari itu nih guys, Pak Arjuna ini sengaja ya meminta Novia untuk mendekatinya karena dia pengen benar-benar minta maaf dengan tulus ya, supaya dimaafkan. Novia memang memaafkan dengan tulus setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat sama dia, karena Novia adalah orang yang baik. Nah, karena Pak Arjuna ini dimaafkan, tentu saja memang Pak Arjuna ini baru sadar bahwa Novia adalah menantu yang sangat baik sekali dan pas buat Jeffrey seperti itu. Memang Jeffrey tidak salah seperti itu nih guys. Jadi Novia, Jeffrey bersatu tentu saja bukan hanya didukung oleh Mama Astrid, melainkan juga Pak Arjuna. Karena saat ini Pak Arjuna sudah menyadari semua akan kesalahannya, kesalahpahamannya, tuduhan yang tidak beralasan, padahal Novia adalah orang yang baik nak. Karena mengetahui itu semua. Nah, setelah berbincang-bincang dengan Novia tentunya ya guys ya, ada sesuatu momen atau kado yang sangat luar biasa yang akan diberikan Novia dan Jeff seperti itu nih guys. Nah, tentunya yang akan bikin Pak Arjuna ini pasti akan sangat bangga sekali nantinya seperti itu nih guys. Nah, tentu saja Novia ini juga menunggu momen-momen yang bahagia sekali untuk mengatakan kepada Jeffrey dan keluarganya tentang kehamilannya seperti itu. Makanya Novia nanti akan mengatakan pada saat momen yang sangat tepat sekali nih guys. Nah, kemudian nih guys, akhirnya mereka semua berpelukan. Di situ Mama Astrid tahu bahwa Novia yang sangat baik hati sekali. Nah, selesai usah minta maaf satu sama lain nih guys, ada kado yang sangat besar sekali yang Jeffrey dan juga Novia ini akan berikan kepada papanya seperti itu, yang nantinya akan menakjubkan. Nah, kado tersebut pastinya akan bikin mama papanya ini tidak akan melupakan akan hal itu. Dan kadonya itu guys sangat besar sekali yang dibawa oleh Pak Bono dan juga Yanto. Nah, kemudian ketika itu dibuka nih guys, perlahan-lahan kado yang sangat besar sekali itu membuat semua sana semuanya itu jadi bahagia sekali tentunya ya. Dan muncullah Brian yang selama ini ditunggu-tunggu dan masih hidup.
Nah, kado itu benar-benar ngebuat Mama Astrid ini benar-benar seneng banget ya guys ya. Karena itulah dia bisa memeluk cucunya dan kembali bersama dengan cucunya seperti itu, dan otomatis itu yang ngebuat dia sangat-sangat seneng banget. Dan tentu juga Pak Arjuna sangat happy karena memang dia bisa memeluk kembali cucunya yang lama hilang dan sudah kembali utuh. Karena mereka semua sudah kembali utuh nih guys, akhirnya momen-momen bahagia itu mulai kembali lagi tentunya ya. Jadi tidak ada alasan untuk Pak Arjuna ini ngebenci Novia seperti itu. Dan akhirnya mereka semua itu berpelukan satu sama lain karena mereka semua pastinya sangat-sangat bahagia sekali. Karena momen inilah momen yang paling ditunggu tentunya ya. Brian ini mampu menyatukan semua orang dengan keceriaannya dan juga kebahagiaannya akan sangat-sangat lengkap sekali. Tentunya ya guys ya, maka dari itu Mama Astrid berpelukan dengan semua orang seperti itu untuk menyambut kebahagiaan atas kembalinya Novia Jeffrey dan juga Brian. Nah, sementara ada juga Oma Nilam dan juga Nada, di mana mereka ini guys mengunjungi makamnya Nia tentunya. Nah, ketika Oma Nilam ini mengunjungi makamnya anaknya Nia guys, mamanya ini selalu teringat ya dengan Nia seperti itu. Dan dia teringat bahwa semua yang ia lakukan ya ketika dia mengingat itu adalah suatu kebencian seperti itu. Pada awalnya seperti itu. Ya, sebelum kesalahpahaman dan lain-lain ini terjadi, memang dulunya mamanya ini menyembunyikan semua kejadian yang pernah terjadi dalam kehidupan Nia, karena memang Nia itu sengaja melakukan tindak kejahatan itu karena ingin menakuti Miranti. Dan kemudian dia diminta pada waktu itu adalah kembali ke Jakarta oleh suaminya Roni. Dan karena dia diminta segera kembali ke Jakarta besok, karena penerbangannya jam 7 pagi. Nah, tentunya hal tersebut pada waktu itu membuat Nia sangat takut sekali jika Roni ini menceraikannya, dan apa yang harus dia lakukan jika dia berbuat jahat seperti itu kepada Miranti. Nanti kalau dia diceraikan suaminya bagaimana seperti itu. Dan otomatis nanti dia juga nggak mau Brian itu tahu akan kejahatan yang dilakukan oleh mamanya. Nah, sesampainya di Jakarta, dia bertemu dengan suaminya Roni nih guys. Terjadi perdebatan ya yang sungguh sangat membuat mereka ini tidak fokus di jalan seperti itu. Dimana suaminya Roni ini nih guys, ternyata itu sudah tahu bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh Nia. Dimana Nia ini menyuruh Pak Kunto untuk menakut-nakuti Miranti. Tujuannya buat apa? Namun Miranti ini tentu saja tidak mau mengaku. Dan di situ ketika mereka lagi memperdebatkan tentang kejahatannya Nia, tanpa disadari bahwa mereka semua ya bahwa keduanya antara Roni dan juga Nia ini mengalami kecelakaan yang naas sehingga membuat mereka berdua meninggal dunia. Nah, meninggalnya mereka berdua otomatis membuat dua keluarga ini sangat sedih atas kematian Nia dan juga suaminya Roni seperti itu. Nah, tentu saja mamanya ini ya berusaha untuk menyembunyikan semua yang telah kejadian ini. Dan mamanya ini bilang bahwa kecelakaan yang terjadi di antara keduanya ini pasti ulahnya Miranti. Pasti ada orang yang mensabotase seperti itu. Jadi mamanya Nia atau Oma Nilam ini sengaja melakukan hal itu supaya ketahuan keluarganya ini, biar tahu bahwa yang dibalik kejahatan itu adalah Miranti seperti itu loh guys. Biar Pak Arjuna ini berpikir semua hal yang terjadi ini adalah salahnya Miranti. Kecelakaan yang terjadi keduanya ini adalah salahnya. Padahal Miranti tidak tahu apa-apa. Karena memang pada waktu itu kecelakaan memang terjadi seperti itu. Tanpa disadari mereka berdua. Nah, di saat itu jugalah mamanya Nia ini nih guys, berharap bahwa memang dia tidak bisa menyembunyikan ya kejadian di masa lalu dan semua kebenarannya sudah terungkap mengenai Nia yang telah membunuh. Namun mamanya ini berjanji kepada almarhum Nia dan juga suaminya agar anaknya itu ya Brian tidak tahu menau mengenai hal itu, karena pastinya akan ngebuat
Brian itu sedih, makanya akan berusaha tetap menyembunyikan. Dan Brian itu memang saat ini tinggal bersama dengan keluarganya Wardana, dan dipercaya bahwa Brian saat ini happy dengan keluarganya. Seperti itu nih guys. Mendapatkan hak asuh penuh. Siapakah yang akan mendapatkan hak asuhnya? Anaknya Kinara. Apakah Pak Arjuna ataupun pihaknya Miranti? Namun Miranti akan siap dengan segala konsekuensinya dan siap pasti dia yang akan memenangkan seperti itu nih guys. Dan di situ ada anaknya Kinara tentu saja akan dibawa ke pengadilan seperti itu. Nah, di saat itulah anaknya ini berusaha untuk tanya kepada mamanya. Nanti dia mau diajak kemana seperti itu. Kok setiap ditanya mau diajak kemana, mamanya tidak mau menjawab. Nah, hal tersebut kenapa? Ini yang bikin pertanyaan besar bagi Kinara tentunya ya. Dan kemudian tiba-tiba ada Pak Luki. Pak Luki ini mengabarkan kepada Miranti sengaja ia menelpon. Atas perintah Pak Arjuna, dia mengatakan bahwa dia adalah pengacaranya Pak Arjuna. Dia sebagai wakilnya yang mengatakan bahwa sidang hari ini ditunda, dan dia juga mengatakan bahwa Pak Arjuna itu tidak akan mengambil hak asuhnya Kinara. Karena Pak Arjuna sudah sadar bahwa itu bukan perbuatan yang baik, dan tentunya hak asuh itu jatuh ke tangannya Miranti. Mendengar hal itu tentu saja membuat Miranti ini sangat bahagia. Dan tidak hanya itu, dia juga Kinara ini mendapatkan uang tunjangan untuk pendidikannya Kinara seperti itu. Nah, mendengar kabar tersebut otomatis dia menceritakan kepada Kinara, keluarganya, papanya bahwa Pak Arjuna tidak jadi mengambilnya dan hak asuhnya jatuh ke tangan Mbak Miranti dan Pak Arjuna bertanggung jawab ya guys ya. Dan di situ Pak Arjuna yang sudah mulai sembuh dari rumah sakit sudah boleh pulang. Nah, di situ mamanya yaitu atau Bu Astrid ini, istrinya, Bu Astrid ini berpesan kepada Pak Arjuna bahwa untuk kesembuhan dia lebih baik jangan marah-marah, jangan suka marah-marah biar tidak terkena penyakit seperti itu. Supaya keluarganya juga bahagia, harmonis seperti itu tentunya ya. Dan pastinya momen-momen itulah yang akan ditunggu. Nah, sesampainya keluarganya Pak Arjuna ini yang sudah baikan, ya guys ya, di situ mereka semua yaitu berada di kafe, makan malam harmonis, bahagia seperti itu. Nah, momen-momen inilah yang ditunggu Novia beserta dengan suaminya Jeff tentunya ya guys ya. Dan di situ ngebuat Jeffrey ini senang banget ya, karena memang momen seperti ini adalah momen yang paling ditunggu. Dan tidak hanya itu tentunya ya guys ya, di situ ada Novia yang akan memberikan kabar gembira kepada Jeffrey dan keluarga mengenai kehamilannya. Namun dia tidak langsung mengatakan bahwa dia hamil, melainkan dia memberikan surat, di mana surat itu yang akan diberikan kepada Jeffrey, karena pastinya akan ada surprise buat Jeffrey dan keluarga. Makanya disuruh buka sendiri kartunya itu. Dan otomatis ketika Jeffrey ini membuka kartunya, dia melihat ada tulisan baby love dan juga foto janinnya. Dan hal tersebut akhirnya Jeffrey ini berpikir bahwa apakah istrinya hamil seperti itu, dan kemudian tanya kepada Novia dan Novia mengatakan iya dia hamil. Ketika ia mendengar perkataan yang menyatakan bahwa Novia hamil, tentu saja membuat dia senang banget no guys ya. Kenapa nggak cerita seperti itu? Novia sengaja memberikan surprise ya kepada Jeffrey dan keluarga, karena momen-momen seperti ini adalah momen yang paling ditunggu Jeffrey dan keluarga tentunya ya. Dan di situ Jeffrey langsung memeluk Novia, dan tidak hanya itu, tentu saja Pak Arjuna ini juga berterima kasih dan tentunya juga happy memberikan selamat kepada Novia bahwa Novia ini akan jadi ibu dan Jeffrey akan jadi ayah. Seperti itu, mereka akan jadi keluarga seperti itu. Dan tidak hanya itu juga nih guys, bahwa ternyata ada sesuatu hal lain yang akan dikatakan oleh Pak Arjuna ketika melihat bahwa tentunya Pak Arjuna dan juga Bu Astrid ini bakal memiliki cucu lagi dari Novia dan Jeffrey. Dan di situ
Pastinya Brian tidak akan sendirian karena ada adik seperti itu, dan Brian pasti happy banget seperti itu karena ada dedek bayi nantinya. Pak Arjuna ini guys juga punya kejutan ya kepada Novia dan Jeffrey, tentunya akan membuat mereka itu bahagia, yaitu adalah papanya ya memberikan kado ya. Kado tersebut kepada Jeffrey, Novia, dan juga Brian. Dan ketika membukanya, ternyata itu adalah kunci rumahnya. Dan kemudian dia mendapatkan kabar dari papanya bahwa rumah itu akan diserahkan kepada Jeffrey, karena rumah itu akan diberikan Jeffrey karena untuk masa tuanya Mama Asri dan juga Pak Arjuna ini akan tinggal di New Zealand seperti itu. Makanya rumah itu diberikan kepada Novia, Jeffrey, dan juga Brian yang akan tinggal di situ nih guys. Nah sementara Pak Bagas yang divonis ya kan, divonis masuk penjara seumur hidup, di situ ada berita yang mengatakan seperti itu, dan tentunya semua keluarganya seperti Tami anaknya dan juga Ivanka tahu bahwa dia mengalami kesusahan pastinya ya, karena dirinya sendiri yang ngebuat dia itu harus masuk penjara. Namun menurut Tami, dan di situ juga ada suaminya Hakim yang tanya kepada Tami, apakah sudah cukup jika memang Pak Bagas ini masuk penjara? Menurut Tami tidak apa-apa, lebih baik dia mengunjungi papanya di penjara daripada di makam. Nah, mengenai keharmonisan dari keluarganya Hakim ya dan juga Tami nih guys, Tami itu operasi dan tentunya juga operasinya berhasil, dan tentu saja di situ ada kaki palsu sehingga ngebuat dia itu bisa berjalan. Pastinya itu adalah momen yang ngebikin Tami dan keluarga ini pasti happy dong ya. Tami harus berbahagia, Tami harus bisa merelakan, dan keluarganya selalu mensupport Tami dengan kondisi dia yang saat ini hanya memiliki satu kaki, namun suaminya Hakim selalu ada buat dia dan memberikan yang terbaik. Maka dari itu dia yang punya kaki palsu sehingga ngebuat kehidupan dia menjadi lebih baik dan dia bisa berjalan walaupun tidak seperti biasanya. Namun setidaknya kehidupan mereka harmonis dan bahagia. Tentunya mama, papa, semua keluarganya Tami dan Hakim akan sangat bahagia dengan Tami yang saat ini yang sudah bisa merelakan dan menerima semuanya. Nah sementara itu ada Novia ini guys, karena Novia yang sudah hamil besar, dia itu mau dilihat dokter bagaimana janinnya seperti itu dan bagaimana kondisi bayinya. Nah kemudian dokter ini mengatakan kepada Novia bahwa kondisi Novia ini baik-baik saja, janinnya baik-baik saja seperti itu loh guys. Dan makanya di situ ngebuat semua keluarganya sangat happy sekali, apalagi di situ juga ada Jeffrey nih guys. Setelah mendapatkan kabarnya bayinya itu adalah ternyata perempuan. Dan tentunya juga di situ nih guys, mereka semua bahagia karena kondisinya Novia baik-baik saja. Nah sementara itu juga ada Hakim nih guys yang merayakan ulang tahunnya bersama dengan keluarganya di cafe atau restoran. Momen bahagia itu tentu saja ngebikin Hakim ini senang banget karena dirayakan oleh satu keluarganya bersama-sama hidup bahagia. Seperti itu adalah momen yang sangat-sangat diharapkan tentunya ya guys ya. Dan pastinya Hakim itu nantinya akan diberikan hadiah yang tak akan ngebuat dia lupa apakah hadiah itu dari Tami tentunya ya. Karena pastinya doa dan kebahagiaan itu adalah hal yang paling utama buat keluarganya Hakim saat ini. Dan tentunya Hakim sangat bahagia sekali bisa menjalani kehidupan dia bahagia bersama dengan anaknya Saskia. Namun pastinya nih guys, ketika ada hadiah dari Tami yang akan diberikan kepada Hakim yang akan ngebikin Hakim ini shock, tapi nantinya juga akan bahagia ketika membuka. Nah ketika sudah diberikan kado dan Hakim ini membuka, ternyata ada bayi, ada baju bayi. Nah bayinya itu kecil bajunya guys, bajunya bayi itu kecil. Nah apakah ini muat buat Saskia? Kan tidak mungkin. Nah di situ Hakim belum membuka semuanya nih guys. Dan setelah membuka semuanya dia baru tahu di situ ternyata juga ada foto calon bayi. Dan tidak hanya itu ada tes pack juga. Nah
positif itu aspeknya siapa, seperti itu, dan itu adalah miliknya Tami. Mendengar kabar Tami itu hamil ngebuat kado itu sangat terindah bagi suaminya Hakim. Hakim sangat bahagia sekali nih guys ya. Momen-momen seperti inilah yang momen ditunggu oleh Hakim nih guys, yang bahagia bersama keluarganya menerima keadaan sekarang Tami yang ngebikin dia bahagia sekali nih guys tentunya ya. Dan di situ keluarganya menjadi lebih bahagia sekali. Nah, sementara itu ada juga Brian dan juga Jeffrey yang ngebeli baju buat keperluan anaknya nanti, Novia. Namun dia lupa bahwa ternyata Novia itu masih di belakang, ya kan, seperti itu. Harusnya kan ditunggu. Dengan kondisi Novia yang hamil ngebuat jalannya kan jadi pelan. Karena memang kondisinya mereka itu pergi beli baju guys, banyak untuk keperluan bayinya Novia, seperti itu. Momen-momen kebahagiaan seperti inilah adalah momen yang paling ditunggu Jeffrey tentunya ya. Karena Jeffrey akan menjadi seorang ayah, Novia akan menjadi seorang ibu. Di hari ulang tahunnya, Jeffrey ini mau dibikinkan kue spesial buatan dia. Walaupun sebenarnya Jeffrey ini tidak menginginkannya, karena dia pengennya beli saja. Buat apa repot-repot, kan Novia lagi hamil besar. Buat apa repot-repot, nanti kan capek. Dengan kondisi tersebut, Jeffrey lebih baik kasihan kepada Novia. Karena lebih baik beli saja seperti itu, jadi lebih mempermudah, namun tidak mau seperti itu. Nah, tiba-tiba terjadi kontraksi nih guys, perut Novia sakit. Tanpa disadari di situ, mungkin karena kecapean, Jeffrey ini akhirnya kasihan. Sudah tinggalkan saja masaknya kue, beli saja seperti itu. Daripada lebih baik membeli gitu loh, daripada ngebuat susah-susah dengan kondisi dia hamil besar. Nah, tiba-tiba dia mau mengajak istrinya keluar, ternyata ketika dia jalan ada air ketuban yang pecah. Nah, ini kira-kira air apa? Dia belum menyadari pada awalnya itu adalah air ketuban nih guys, yang pecah. Nah, apakah Novia ini akan melahirkan seperti itu? Jadi Jeffrey ini bertanya apakah itu, dan ternyata itu kayak